Halo semuanya, akhirnya balik lagi sama Badak Baper di sini. Aduh, Badak Baper seneng banget deh hari ini nih ya. Lihat antusiasme para sobat badak semua dari tadi udah menunggu-nunggu nih ya sekarang kan. Mau ada apa sih nih di sini ya? Jadi nih ya, seperti yang sudah di-share nih ya di sosial medianya Klub Sobat Badak, kalau hari ini itu ada webinar bersama siapa sih narasumbernya? Pasti pada penasaran banget dong ya. Oke, sebelumnya Badak Baper mau tanya-tanya dulu, tanya-tanya, mau lihat-lihat dulu nih chat-chatnya nih. Aduh, pada pada kangen banget sama Badak Baper. Badak Baper juga kangen banget sama kalian. Dari kemarin soalnya Badak Baper nggak nyapa-nyapa kalian kan. Sekarang Badak Baper udah happy banget nih ya. Bisa menyapa semuanya para sobat badak nih ya. Kenapa sih ini tadi badak baper lihat ada yang nyariin baba, babanya lagi pergi. Giliran badak baper ada, yang dicari baba. Nanti giliran ada baba, yang dicari badak baper. Gimana sih? Aduh, iya dong. Ih, ada yang salfok ya. Kalian salfok gak sih sama kostumnya Badak Baper hari ini? Badak Baper pakai topi baru dong. Ini tuh spesial untuk menyambut para sobat badak nih ya. Jadi Badak Baper ngasih perubahan yang lebih positif lagi dong pastinya. Karena Badak Baper terlihat lebih tampan, bukan? Bener kan? Badak Baper lebih tampan kan? Keren bet ya. Ya keren banget dong Badak Baper gitu loh. Kece abis pastinya ya. Lumayan lah gantengan dikit, kenapa dikit sih Kak Ayu? Badak Baper tuh gantengnya tuh banyak tahu, banyak banget. Badak Baper jadi swag banget ya dong, yo yo mama. Oke ya, sebelumnya nih ya, sebelum aku memperkenalkan narasumber kita hari ini nih, yang pasti ditunggu-tunggu banget nih sama para sobat badak semuanya. Izinkan Badak Baper untuk ngasih cuplikan video sedikit aja biar ngasih bocoran ke kalian semua hari ini siapa sih bintang tamu dan narasumbernya. Yuk apa? Play videonya. Keragaman kuliner Indonesia tidak ada bandingan di dunia ini. Karena secara geografis terdiri dari 17.000 kepulauan, 34 provinsi. Dengan bentang Sabang sampai Merauke kira-kira 5.000 km. Di mana cita rasa budaya kuliner sangat ditentukan oleh kearifan lokal. Bumbu yang digunakan terdiri dari bahan-bahan segar dengan sentuhan rempah-rempah. Setiap daerah, proporsi penggunaan rempah sangat berbeda. Untuk memasak rendang, diperlukan bahan-bahan segar yang perlu diolah, yaitu cabai keriting, cabai besar, bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, lengkuas, lada, bunga lawang, kemiri, cengkeh, asam kandis. Terakhir kita perlu tambahkan bahan-bahan aromatik, yaitu daun jeruk, daun kunyit, serai. Ini bumbu jadi rendang yang diproduksi di Indonesia menggunakan hasil produksi pertanian di Indonesia. Memasak rendang dengan bumbu jadi dari Indonesia jauh lebih praktis dengan jaminan cita rasa yang otentik.
Masukkan bumbu rendang yang sudah jadi. Serai, daun kunyit, daun jeruk. Kita tunggu sampai santan dan bumbu ini mendidih, baru kita masukkan daging. Sangat praktis, 1 kilo daging, 100 gram bumbu jadi dari Indonesia, 1,5 liter santan kental dari Indonesia, cukup untuk mengolah rendang dengan cita rasa otentik. Ini adalah kalio, belum menjadi rendang. Ada 2 tahap yang bisa Anda pilih. Satu, seperti tradisi, terus dirandang dari awal. Ini berarti ada yang menjaga di sini, terus-menerus. Kedua, seperti yang saya sampaikan, dapat menggunakan bantuan alat modern, yaitu oven, pada saat proses membuat kalio ini, atau proses pengembukan daging rendang, di dalam oven temperatur 120 derajat Celcius, kira-kira 1,5 sampai 2 jam. Nah, ini proses terakhir merandang. Warna randang menuju ke warna coklat hitam. Dan di sini baru timbul aroma yang namanya karamelisasi. Atau bahasa Inggrisnya West Sumatra Caramelized Beef Curry. In. Nah, itu dia tadi ya, videonya udah kita simak bareng-bareng. Aduh, Badak Baper tuh jadi lapar banget deh ngeliat rendang ya. Kayaknya tuh enak banget dimakan pakai nasi anget, bener gak sih? Mantap banget kan? Oke, berarti langsung aja kita kali ya, kita panggil narasumber kita, bintang tamu kita hari ini ya, untuk nemenin Badak Baper nih ya. Oke, kita panggil Om William Wangso. Halo. Halo Sobat Batak. Halo Om William. Sobat Badak Om. Badak. Seger banget nih. Warnanya iya, cerah. Iya, Om William. BTW Badak Baper boleh manggilnya Om William aja kan ya? Iya, boleh. Oke, biar lebih akrab gitu kita ya kan Om. Iya. Gimana? BTW ini Om William apa kabar ngomong-ngomong Om? Baik. Tapi ya masih ketar-ketir ya. karena banyak kanan kiri. Kenapa tuh Om? Banyak teman-teman pada positif. Oh iya, bener banget Om. Teman-teman Badak Baper juga banyak. Pokoknya semoga sobat Badak di sini semua sehat-sehat ya. Om William juga sehat-sehat ya Om ya. Amin. Amin. Om William boleh sapa-sapa dulu nih sobat Badaknya, rame banget nih Om dari tadi Om. Wah, halo sobat-sobat Badak, apa kabar semua? Yang penting jaga kesehatan, hati-hati COVID lagi merajalela nih. Betul banget nih Om, pokoknya kalau misalkan nggak terlalu berkepentingan, jangan keluar-keluar rumah ya Om ya. Masak-masak aja ya di rumah kita ya Om ya. Yang penting sering masak di rumah, itu aman. Nah, mantap banget tuh, kan biar nggak bete gitu kan di rumah, jadi masak-masak aja. Nah, kita masuk aja ke obrolan hari ini ya Om ya. Kalau misalkan Badak Baper baca-baca nih ya, Om William Wongso ini dikenal sebagai chef legendaris Indonesia nih ya.
yang berhasil mengenalkan berbagai masakan khas Nusantara ke level mancanegara, khususnya rendang ya Om ya. Betul nggak Om? Ya, udah lama memang Betul ya. saya melakukan ini. Uh, Soalnya waktu itu Badak Baper tuh pernah loh Om ngeliat di YouTube itu ya, Om William tuh lagi masak sama siapa ya? Bunda Ashanti kalau nggak salah. Itu Badak Baper nonton di YouTube Om. Oh, sama Santi ya. Iya, waktu itu kayaknya, aduh, Badak Baper tadi ngeliat aja ngiler banget nih Om. Om ini kayak udah pakar masak rendang gitu loh Om. Oke. Ya memang Ah, rendang oke. tampilannya susah, tapi asal tahu triknya tidak susah dan Aha, harus iya. rajin, harus Soalnya, sabar. soalnya kalau Masak rendang misalkan itu harus yang sabar. aha, harus apa Om? Masak rendang harus sabar. Harus sabar. Iya, soalnya Badak Baper taunya masak rendang itu lama ya Om ya. Hmm. Betul. Nah, Setidak-tidaknya 4 aku, jam. Badak Baper mau nanya nih si Om sama Om William nih ya. Emang apa sih yang bikin Om William itu tertarik banget nih sama dunia kuliner itu tuh apa Om sebenarnya? Wah, itu semua kan ini jadi profesi. Sebenarnya Hmm, ketertarikan saya itu dimulai bukan sengaja. Memang oke. dari muda aku tuh dibebaskan oleh ayah dan ibu saya itu untuk harus mencicipin segala macam makanan. Hmm, Jadi kebiasaan kepingin tahu rasa baru itu besar. Nah, itu yang saya selalu pesan pada teman-teman generasi sekarang ini. Masa itu teknis, belajar dengan siapapun bisa. Tapi selera hmm, itu harus dibina sendiri. Selera itu harus sering icip-icip. Karena kita sekarang mendapatkan bahan dari Google itu gampang banget, mendapat resep gampang. betul. Tapi di Google tidak bisa memberikan rasa. Nah, Iya, bener banget sih ya. Nah, tadi kan ya, sebelumnya kita sama-sama nih ya, Badak Baper, Om William, sama Sobat Badak semuanya tuh habis nonton video yang tadi tuh yang diputerin sama si Opa. Nah, tujuan dan maksud dari video itu apa sih Om sebenarnya Om? ini memang ada satu program yang dibawa pimpinan Menko Marves adalah Indonesia Spice Up the World. Bahwa dunia ini sekarang di mana-mana marak dengan rumah makan Thailand. Thailand tuh banyak banget. Terus Vietnam, Korea, Jepang, Cina, dan lain-lain. Nah, Indonesia tuh minim. Permasalahan Betul. utama itu adalah kurang diperkenalkannya bumbu jadi ya, yang dari Indonesia Betul. seperti saya peragakan tadi gitu. Karena itu yang paling otentik. Kalau kita membuat bumbu masak dengan bahan-bahan yang diimpor dari negara lain ke negara Eropa misalnya atau Amerika, itu sering bahan-bahannya itu rasanya tidak sepekat rasa yang asli Indonesia. Karena mungkin banyak hasil-hasil pertanian itu prosesnya hibrida. Jadi cepat sekali tumbuhnya. Jadi rasanya nggak padat. Jadi kalau kita bisa memakai bumbu Indonesia, akan mengurangi tenaga kerja, ongkos kerja, menjamin otentisitas rasa, membantu petani untuk lebih banyak mengolah, mensuplai cabai dan lain sebagainya dijadikan bumbu. Kalau dijadikan bumbu, itu akan tahan lebih lama daripada dibiarkan segar. Dibiarkan segar paling 1 minggu udah busuk. Oh. Ya. Iya benar sih, benar. Aku pernah ini loh, Om Badak Baper pernah nyari-nyari tahu gitu, Om sebenarnya. Nah, tadi kan Om William Wongso tuh ngomongin mengenai pastinya rempah-rempah dong ya. Untuk intinya adalah rempah-rempah yang ada di Indonesia ini, kenapa sih nggak diiniin di negara kita sendiri gitu ya, Om ya? Apanya? Rempah. Nah, Ini harus gini ya, iya. harus dibedakan sekali ya, harus dibedakan antara rempah dan bumbu. Jadi Oh, bumbu rempah itu dan bumbu terbuat ternyata dari beda. beda. Kalau rempah, Oke. bumbu itu adalah bahan-bahan segar yang kamu tadi lihat. Aha. Cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan lain sebagainya.
Di situ ada bunga lawang, ada cengkeh, itu rempah. Kan porsinya sedikit sekali. Ya. Jadi setiap daerah mempunyai kombinasi dan kekasan bumbu untuk masakan sesuai dengan budaya kuliner masing-masing. Proporsi rempahnya itu tiap daerah berbeda. Contohnya di Indonesia Timur, Maluku penghasil yang disebutkan Spice Island, yang ternama dari ratusan tahun yang lalu. Tapi daerah situ praktis kalau masak sedikit atau jarang sekali menggunakan rempah. Rempah itu sering konon diborong oleh orang Belanda, dikirim ke Eropa. Nah, yang beda lain adalah orang masyarakat Indonesia itu penghasil rempah, tapi bukan pengguna rempah dulunya. Mereka kalau masak menggunakan rempah, itu belajarnya dari pendatang. Jadi Sumatera itu paling banyak didatangin misalnya orang India, orang Arab, Portugis, dan lain sebagainya. Sehingga mulai dari Aceh itu proporsi penggunaan rempahnya itu lebih banyak daripada daerah lain gitu. Oh, Badak Baper baru tahu nih Om. Kalau misalkan Badak Baper baca juga di chat nih ya. Ternyata Sobat Badak juga baru pada tahu. Ternyata Badak rempah itu Baper komoditas. belum tahu. Aha. Rempah itu Sedangkan merupakan komoditas, ya. Kalau bumbu itu bagian daripada bumbu, bagian dari budaya kuliner. Oke, ternyata seperti itu Sobat Badak, dapat pengetahuan baru lagi nih ya dari Om William ya. Ternyata Badak Baper ternyata selama itu salah Om. Oke, nah menurut Om William Wongso sendiri nih ya, hal-hal apa aja sih sebenarnya yang bisa mempengaruhi cita rasa suatu makanan Om? Tergantung daerahnya. Nah, asal-usulnya memang sering tidak bisa dijabarkan karena agak simpang siur. Contohnya rendang itu kok asal-usulnya dari mana? Nah, itu jawabannya macam-macam. Tapi ya banyak, jangan salah, banyak makanan-makanan itu mungkin terjadi karena kebetulan. Ini contoh nih, belum tentu benar. Tapi seolah seperti rendang itu dulu, orang sana belajar, diajari bikin gulai daging, ada sisa hari ini, besok ada sisa dipanaskan, lusa masih ada sisa dipanaskan, terus pemanasan hari kelima, warna hitam kok tambah harum gitu. Itu salah satu asumsi kemungkinan kalau terjadi kebetulan. Karena aroma rendang itu tidak saya temukan di makanan-makanan lain, di negara lain, kecuali ada di Malaysia, Singapura, dan Brunei. Dan itu semua mungkin cikal bakalnya dari Sumatera Barat. Betul. Aku tuh Badak Baper tuh termasuk pecinta rendang banget Om. Tapi ternyata tadi pas Badak Baper ngeliat ini ya Om ya, ngeliat videonya Om William Wongso pas bikin rendang itu ya Om ya. Ternyata ada yang beda nih, rendang sama kalio itu tuh berbeda ya Om ya. Ya, kalau kalio itu sebelum satu tahap sebelum jadi rendang. Jadi ada orang yang malah, saya nggak mau rendang, saya sukanya kalio. Kalio itu seperti gula yang kental. Aha. Jadi kalau misalkan rendang itu tuh teksturnya tuh lebih ke kering banget gitu ya Om ya. Kalau kalio itu tergantung, masih ada kuah-kuah kentalnya gitu ya Om ya. Iya, betul, betul. Ini ternyata di sini Sobat Badaknya banyak banget yang pengen nanya nih ya. Nanti Badak Baper sama Om William Wongso bakalan open question kok nih buat pertanyaan-pertanyaannya. Di sini sih sebenarnya pertanyaannya mewakili Badak Baper banget Om. Dari yang dasar-dasar mengenai rendang, kayak gimana sih cara pilih daging untuk rendang yang benar gitu Om? Wah, Pak, daging benar itu tergantung. Kalau biasanya kan suka namanya daging kelapa atau daging paha atas, atau kalau bahasa Inggrisnya ram, itu umum. Tapi semua bagian daging, asal jangan pakai lulur dibuat rendang terlalu mahal. Misalnya sengkel, itu bisa. Hanya kalau bikin rendang, tidak dicampurkan aneka bagian. Bagian sapi itu kan macam-macam tetelannya. Jangan semua jadikan satu. Kalau semua dijadikan satu, nanti empuknya beda.
Ada yang sudah empuk, ada yang masih belum empuk. Gitu. Oh, Jadi mesti kalau Sobat Badak. sengkel. Kalau paha, daging kelapa, daging kelapa. Ya. Oke, Ya, berarti jangan itu yang harus. campur-campur gitu ya Om ya. Iya. Semua daging, semua jenis daging warna merah, baik direndang termasuk binatang-binatang liar. Oke. Nah, tadi Om William Wongso juga bilang kalau misalkan cita rasa makanan itu kan pasti beda-beda tiap daerah ya Om ya. Betul kan Om? Nah, Iya. sebenarnya kalau misalkan makanan Indonesia, Badak Baper tuh paling suka banget makanan-makanan Indonesia memang. Kalau misalkan udah nyobain makanan-makanan dari luar, kayaknya lidahnya Badak Baper tuh agak-agak beda gitu loh Om. Sebenarnya, Nah, jadi tuh apa sih yang bikin beda gitu ciri khas dari masakan Indonesia sama masakan negara-negara lainnya? Apa tuh? Kompleksitas dari penggunaan bahan bumbu. Di barat itu lebih menonjolkan bahan baku yang kita makan. Bumbunya ringan, bumbunya hanya penunjang. Butter, krim, paling bawang putih, bawang bombay, nanti dikasihin herbs. Jadi jauh lebih mudah kompleksitasnya, hanya mereka mengerti banget soal kualitas bahan-bahan. Karena makanya kalau mereka masak itu sangat diperhatikan temperatur. Masak ayam itu nggak boleh digodok meludak-meludak gitu contohnya. Kalau bikin ayam itu ada timernya ya, gitu ya Om ya? Iya, ada pakemnya gitu kalau masak itu. Temperatur itu penting sekali. Bahannya bagus, temperatur salah, rusak lah bahan itu. Oh, mereka berarti lebih menjunjung ke bahan bakunya, sedangkan di Indonesia itu lebih ke bumbu-bumbunya gitu ya Om ya? Iya. Perbedaannya. Makanya kalau di Indonesia Pantesan itu ya. kalau orang bilang selalu bumbunya enak ya, bukan dagingnya. Paling dagingnya empuk gitu, bumbunya sedap. Betul. Oh iya bener ya. Setelah Badak Baper ingat-ingat bener juga kayak gitu. Soalnya Badak Baper kalau makan juga pasti ngomongnya, ih bumbunya enak banget ya, ngeresep banget nih ke dagingnya gitu. Ya, Ada nggak gitu. sobat Badak yang kayak gitu nih? Kalau misalkan lagi makan ya. Tuh kata Kak Bunda Kartika orang Bulema katanya kalau masak cuman garam, bapus sama merica aja. Iya. Ya pasti bahan gitu yang ya. lain. Ada wine, ada white red wine, ada sake. Nah, sekarang Badak Baper mau keponya tentang rendang-rendang lagi nih Om. Kenapa sih Om William Wongso itu memperkenalkannya tuh rendang ke mancanegara? Kenapa nggak makanan-makanan khas Indonesia lainnya? Maksudnya yang diutamakan tuh rendang gitu. Gini, dunia itu kan tidak terlalu paham dengan makanan Indonesia secara umum yang begitu kompleks, begitu ragam. Taunya cuman gado-gado, sate, nasi goreng, cuma lama aja gitu. Rasa seperti apa, mereka nggak tahu. Belakangan baru pada tahu rendang. Apalagi sejak Gordon Ramsay mengcover rendang di Sumatera Barat. Nah, kalau ditanya kenapa saya dari dulu tuh memulai menonjolkan rendang, karena rendang itu nggak ada yang nggak kenal di Indonesia. Ya, seluruh Indonesia, semua orang tahu rendang, suka rendang dari muda sampai dewasa. Nah, dan rendang itu punya keunikan dengan bumbu yang sama, dengan dagingnya sama, dengan pola masak yang berbeda, jadi rasanya beda-beda. Itu kalau saya presentasi ke luar negeri, itu yang membuat mereka menarik. Terus mereka akan tahu kalau satu macam aja keunikannya seperti ini, pasti budaya kulinernya luar biasa. Baru nanti diperkenalkan yang lain-lain untuk para peminat. Kita nggak bisa serampangan ngambil contoh makanan-makanan karena banyak makanan Indonesia itu sangat kuat kearifan lokal sehingga nggak bisa keluar dari daerahnya gitu. Tapi kalau rendang kan bisa kemana-mana. Betul. Di setiap kota di Indonesia pasti ada rumah makan Padang yang ada rendangnya ya Om ya? Iya. Pasti. Dan versi rendang itu banyak banget. Nah, tuh kayak Kak Agus katanya, betul ya Om, rendang Padang sama rendang Jawa juga berbeda rasa dan bumbunya. Iya, betul. Ya. Suka banget tuh ada yang ngomong,
ih beda tangan, beda rasa ya bumbu Ya, rendangnya kayak betul. gitu. Beda nenek, Sebenarnya, beda nenek, beda rasa. iya benar benar benar. Di Tapi Minang kan sebenarnya itu tuh setiap tidak, aha, gimana Om? di Minang itu setiap rumah mengunggulkan rendangnya nenek masing-masing, jadi nggak bisa diperdebatkan. Ada yang pakai cabai lebih banyak, ada yang pakai bumbu lebih kurang jenisnya, dan bahannya bukan daging tok. Ada rendang yang isinya daun-daunan yang dipetik. Katanya konon aslinya dulu bisa 100 jenis, aku lupa namanya. Sekarang dicampurin belut di Beda ya. dalamnya gitu, ya. Kalau daun tuh di daerah mana tuh Om? Kalau Badak Baper boleh tahu? Nah, di Padang kan banyak daun-daun. Itu kalau Di Padang. misalnya di Sumatera Barat, kalau di Bali juga lawar kan banyak juga jenis daun yang dipakai untuk masakan. Atau pernah dengar bubur pedah nggak? Bubur pedah itu juga hanya kalau di Langkat itu hanya dibikin saat Ramadan. Itu bisa 100 jenis bahan di dalamnya dan bermacam-macam jenis daun yang dikeringkan dijadikan satu. Oke. Sekarang tuh kata kakak Dani, sekarang juga ada tuh Om, rendang ayam. Itu mamahnya Badak Baper suka bikin tuh. Kalau mau rendang ayam, mesti yang cocok kalau saya pakai ayam jago atau Oh, ayam pakai ayam jago tuh Bang Dani. ya atau ayam kampung yang agak tua Ayam kampungnya ada agak tua. atau ayam BT Apa tuh Om? Ayam bete Om. bebas tugas. Oh. Ayam sudah yang nggak bertelur itu kalau di Manado Aha. namanya ayam BT. Kira-kira umurnya 2 tahun. Itu lebih empuk kah kalau misalkan dijadikan rendang? Keras. Keras. Iya, keras. Ya. Jadinya keras tapi justru enak gitu. Iya, karena masaknya lama. Seperti ayam betutu, nggak bisa pakai ayam-ayam broiler yang segar itu. Hancur sebentar. Masaknya 11 jam. Diungkepnya setelah jam, 11 jam. Nah, ini banyak yang nanya nih Om, kalau misalkan Badak Baperang punya pertanyaannya ya, bilangnya ada yang kalau misalkan masak rendang itu jadinya keras, nggak bisa masak rendang yang bener gimana. Cuman emang yang kalau misalkan sebenarnya nih Om, masak rendang itu tuh berapa jam sih Om? Kalau kita pakai daging umum yang ada di pasaran sekarang pakai patokan Jakarta, kira-kira 4 jam. Tapi kalau di Sumatera Barat bisa satu waktu dicicil sampai 3 hari, diteruskan. Masak, nanti terus berhenti, besok diterusin lagi gitu. Bisa sampai ada yang bisa masak sampai 9 jam. Karena kemungkinan sapinya udah sapi tua. Oke, tuh sobat badak kok jadi badak baper. Benar sih nanti siapa tahu kapan-kapan badak baper mau masak rendang gitu ya. Kalau misalkan mereka nih Om ada yang nanya, resepnya dong Om, boleh Banyak nonton di resep. YouTube kali Om ya. Banyak Banyak banget resep. itu Om William Moso lagi masak rendang pokoknya. Nggak mau Google rendang itu apapun jadi selama prosesnya benar. Santannya harus sebenarnya santan yang pekat, santan yang kelapanya tua. pekat. Ya. Santan kelapa tua yang pekat, yang kental gitu kan Om makanya Ya, ya Om ya. yang tanpa air. Kalau di Sumatera Barat, awalnya bumbu dan santan encer karena dagingnya lebih keras. Nanti setengah jalan sudah menyusut santannya, baru dimasukkan santan kental. Nah, lemak itu nanti pecahnya dari santan yang kental, minyaknya. Nih Om, ada sobat badak yang nanya nih, Kakak Nur Octavia, kalau misalkan pakainya santan instan bisa nggak ya Om? Menurut aku lebih baik karena standar. Karena di situ ditulis santan instan itu yang pak-pakan yang kiloan, harus dicek yang kandungan lemaknya 24%.
Karena Oh, itu sudah berarti dijamin Sobat Badak harus cek pasti ya. tua. Pasti kelapanya tua. Nah, tapi dari tadi ngomong-ngomongin rendang, Om William Wongso sendiri pernah nggak sih gagal dalam membuat rendang, Om? Kepo banget nih Badak Baper nih. Pernah nggak, Om? Ya pernah lah. Ya pernah nggak. Waktu awal-awal kan bingung toh kenapa kok belum empuk sudah gosong. Karena Oh iya, pengaturan itu temperaturnya menjadi belum masalah canggih. ya, Om ya. Iya, Oh. iya. Nah, itu Temperatur triknya penting. apa tuh, Om? Nah, boleh kasih Pengaturan tahu nih ke Sobat temperatur Badak itu triknya. pada awal temperatur itu tidak boleh terlalu tinggi. Makanya ibu-ibu di Sumatera Barat kan pinter, suka main kayu. Kayu yang dicabut, satu waktu dikasih kasih air, jangan terlalu bara. Nanti pada akhirnya, pada taraf terakhir untuk merandang yang agar menghitam, itu apinya dinaikkan gitu. Kalau dari awal sudah apinya bara, pasti nggak jadi, pasti keras. Udah belum mateng, gosong, jadinya nggak bisa dimakan ya Om nanti ya Om ya. Iya, Berarti iya, temperatur itu menentukan ya. iya, Jangan menentukan. boleh tuh nanti searching-searching Om William Wongso bikin rendang. Langsung contoh aja tuh ya di rumah ya Om ya. Nah, Ya, bisa nggak sih Om kalau misalkan kita itu bikin rendang tapi pakai rempah-rempah yang ada di luar negeri Om? nggak Beda apa-apa. nggak sih rempah luar negeri sama di Oh, Indonesia nggak tuh? bisa. Rendang itu sebagian besar harus dengan bahan-bahan segar, bukan rempah-rempah yang kering. Di dalam itu boleh dikasih sedikit, sebagian ada rempah-rempah kering seperti nanti jadinya seperti kalau di Malaysia menggunakan bubuk kari, dimasukkan bubuk kari India apa itu, jadi seleranya beda gitu. Tapi Indonesia praktis bagian rempahnya itu tidak banyak. Oke, berarti nggak apa-apa ya kan, asalkan tapi nanti berubah nggak tuh Om, kok cita rasanya gitu kan dibandingkan sama yang rendang yang ada di Indonesia? Selama aku sekian lama memasak rendang di luar negeri, aku selalu membawa bumbu dari Indonesia. Selalu membawa bumbu dari Indonesia, pokoknya Iya, yang paling bikin spesialnya rendang itu karena bumbu-bumbu dan rempah-rempah dari Indonesia ya Om ya. iya, Nanti bumbu kalau misalkan mau jadinya nyoba dari pakai rempah, Indonesia, terus santannya juga dari Indonesia. oke Kalau ini kita kepaksa, berarti oh ya Om, kalau terpaksa sampai tidak bawa bumbu ya kita cari seadanya yang ada di sana. Santannya biasanya pakai santan Thailand atau Vietnam. Tapi santan Thailand dan Vietnam itu lebih ringan blondonya. Ngerti nggak blondonya? Bubuknya itu lebih tipis dibandingkan santan dari Indonesia. oke. Nah, ini Kakak Agus ada yang nanya nih, Om. Om mau nanya apakah ada daun-daunan atau sejenis lainnya yang bisa mempercepat daging menjadi empuk? Enggak, kalau untuk rendang enggak. Kalau mau daging Oh, jadi cepat jadi empuk itu kan tradisinya dibungkus dengan daun pepaya. Tapi aku pribadi juga nggak terlalu suka karena seratnya agak rusak, serat dagingnya yang rusak, terlalu lembut. oke. Ada lagi yang mau tanya nggak nih sama Om William Wongso? Dari tadi kalau misalkan Badak Baper scroll-scroll ke atas sih banyak banget Om pertanyaannya. Cuman kurang lebih pertanyaannya tuh sama. Nah, kita lihat lagi. Kalau nanas gimana Om? Bisa nggak bikin empuk? Nah, tuh. Bisa semuanya, yang nanas itu bisa. Cuma sekali lagi dagingnya teksturnya rusak. Jadi salah satu untuk Jadi dagingnya mengempukkan rusak ya. daging, ya salah satu cara alami untuk mengempukkan daging sapi, karena daging sapi itu sifatnya beda dengan daging kambing. Daging kambing setelah dipotong di sate bisa dimakan. Dari sapi, daging sapi setelah dipotong di sate daging nggak bisa digigit. Dia harus dilayukan. Jadi kalau mau apa itu mau Pak misalnya bikin sate daging, dicoba dibungkus yang kedap udara, jangan dicuci dulu ya.
dengan kedap udara pakai cling wrap, dimasukkan lemari dingin, bukan freezer. Kira-kira 1 minggu sampai 7 hari, sampai 10 hari minimum. Bisa lebih. Nanti kalau bagian luarnya ada warna-warna kehitaman itu jangan khawatir, itu bukan rusak, itu karena oksidasi. Karena oksidasi. Ini emang sih bener ya kalau misalkan badak baper lihat ya, yang di sini tuh yang pusing tuh emak-emak gimana nih cara biar dagingnya empuk pas bikin rendang. Simpuk kalau temperaturnya pada awal itu tidak terlalu panas. Hanya waktunya lebih panjang. Kalau temperatur terlalu panas, dia cepat gosong, dagingnya keras. Oke, nanti keburu gosong ya Om ya kalau misalkan temperaturnya tinggi ya Om ya. Iya. Nah, kan kalau misalkan yang badak baper tahu nih, bikin rendang itu kan sampai bener-bener hitam, sampai kecoklatan gitu ya Om, sampai kering. Gimana ada Bunda Putri di sini nanya, kalau misalkan bahan dagingnya itu diganti pakai ayam atau tuna gitu ya, boleh nggak sih bikin bumbu rendangnya dulu nih ya, baru masukin dagingnya tuh? Boleh, gini. Kalau mau menggunakan tuna misalnya, sebaiknya nggak dari awal, itu harus berpengalaman. Dibikin kalio dulu, santan dan bumbu dibikin kalio dulu, baru masuk tuna. Baru nanti pelan-pelan dirandang sampai agak coklat tua gitu. Kalau dari awal hancur itu ikannya. Oh tuh gitu ya Bunda ya, ternyata gitu caranya. Nanti ya badak baper mau ngasih tahu mamanya badak baper biar bikin rendangnya tuh enak Om. Soalnya mamanya badak baper tuh sering banget bikin ayam di rendang. Oh, ayam apa? Yang dipakai ayam apa? Ayam biasa tapi Om yang dipakai. Jadinya bukan jadi rendang sih Om, jadinya seperti gulai. Jadinya ya, berarti, seperti lebih ke gulai Om jadi pada rendang. Berarti ibunya takut kalau diterusin hancur, jadi berhenti tengah jalan. Jadi kayak gulai. Bener Om. Ya. Soalnya itu kan masih banyak banget ya Om, kayak yang tadi Om bilang si kalio itu ya. Nah, itu kan masih ada kuah kentalnya. Nah, itu pun ayamnya itu udah pada berudul gitu Om, udah pada copot-copot dari tulangnya. karena pakai broiler. Bener, karena pakai ayam yang biasa. Iya, harus pakai ayam kampung yang tua atau ayam jago. Oke, ini masih banyak banget nih Om pertanyaan-pertanyaannya. Boleh badak baper bacain lagi ya Om ya? Boleh. Oh, ini nih, aku waktu itu emang pernah nih Om badak baper tuh baca-baca katanya ada trik 575, 537. Apa itu ya? Bunda-bunda di sini boleh menjelaskan mungkin. Jadi katanya temperaturnya 5 menit masak, 7 menit didiamkan, 5 menit masak lagi. Apa itu benar bisa bikin empuk daging Om? Enggak. terlalu cepat. Mau ngempukkan daging itu, ya terlalu cepat. Itu prosesnya, kalau boleh saya share, santan dulu. Nah, saya karena kita sering menyajikan rendang di luar negeri, orang asing, orang barat tidak suka rendang yang kering. Jadi saya pakai santan lebih banyak dibandingkan aslinya. Jadi 1 kilo 1,5 liter. Nah, berarti kalau misalkan luar negeri itu lebih sukanya masih ada kuahnya ya Om ya? Bukan kuah, krim. Lebih creamy. Oh, krim. Ya, lebih lembab gitu. Jadi santan dulu, santan sama bumbunya nggak usah ditumis. Dimasak, dididihkan, sampai mulai ada pecah minyak, baru daging dimasukkan. Tuh, terus gitu apinya, ya, tuh, itu trik dari terus apinya kecilin. Sampai dia kalio, mungkin sampai 3 jam. Baru kalau dagingnya dites sudah mulai empuk, baru temperaturnya dinaikin. Berarti tadi tuh temperaturnya, pas cara masukin dagingnya tuh. Bunda-bunda, sobat badak semuanya jangan lupa dicatat, biar ingat nanti kan bentar lagi bulan puasa. Nah, kita tuh mau lebaran biasanya identik nih Om sama rendang-rendangan juga. Nih, terus ada yang nanya lagi nih Om. Ya.
Kalau misalkan santannya diganti pakai susu evaporasi. Loh, boleh-boleh saja jadi makanan, tapi kan nggak bisa disebut sebagai rendang. Betul, karena bukan dari santan ya Om ya. Iya, Ya, iya. benar. Iya bener sih, aku tuh pernah inget kata-katanya Om William Wongso. Apapun bahannya itu bisa jadi makanan, tapi namanya bukan Ih, rendang. Aku ingat kata-kata Om William Wongso pas nonton di mana gitu ya Om, aku lupa, tapi aku ingat banget kata-kata itu. Tetap ya Om bisa dimakan, tapi namanya bukan rendang ya Om ya. ya, seperti ibu-ibu di Turki juga tanya begitu. Kalau Hmm, di Turki mereka tinggal orang Indonesia tinggal di pedalaman Turki kan susah banget cari bahan-bahan. Boleh nggak pakai pakai susu? Atau kalau santan mahal, santan $8 1 liter. wah mahal Boleh nggak banget. pakai susu? Ya boleh-boleh aja jadi makanan gitu. Tapi ya Jadi jangan disebut makanan. rendang. Boleh Tapi jangan makanan, disebut rendang. daging, masak susu dengan bumbu rendang gitu. Oke, berarti bersyukur ya tuh kata Kak Ayu Afril hidup di Indonesia dengan makanan yang cita Oh rasanya tuh kuat ya, banget. Bener iya, ya. iya. Kalau Om William Wongso sendiri nih, sebenarnya Om William Wongso berarti lebih cinta makanan Indonesia dong daripada makanan di luar negeri pasti ya. Aku rasa begitu karena kalau di luar negeri barusan aku ke 3 minggu di Swiss di waktu Aha. bulan November Desember di Swiss, di Jerman, di Bulgaria. Lalu 2 hari udah bosen. Karena Untung makanannya di untung sana apa Om? ya masa makan makanan Eropa itu kan kita nggak bisa makan tiap hari meskipun kalau kepaksa aku juga bisa makan tiap hari. Kita banyak bisa milih gitu. Tapi secara Hmm. umum kan udah kebiasaan rasa di lidah ini profil rasa itu nggak bisa yang monoton gitu. Mestinya yang kompleks, ada Oke. pedasnya, ada manisnya, ada asinnya, ada Itu harumnya cita gitu. rasa Indonesia banget sih Om, bener Om. Iya, Kalau aku sendiri nih badak baper nih ya, makan itu kalau nggak ada pedesnya tuh belum nikmat Om. iya betul. Iya. Nah terus tadi juga ada yang nanya nih Om, apa sih bedanya kalau misalkan bikin rendang pakai bumbu yang kita buat sama bumbu yang emang udah instan gitu Om? Itu bukan bumbu instan, bumbu jadi lah. Oh ya, bumbu jadi, benar. Kalau bumbu instan itu yang disebutkan bumbu instan itu yang kamu buka instan mie dalam instan kan ada dalam saset kecil. Oh Itu iya, dikasih heeh. air, rasanya ada. Tapi kalau bumbu yang ini kan pekat, bukan dan harus diolah gitu. Kalau kamu nggak olah dikasih air juga nggak rasa kan Iya, nggak benar bisa benar rasa benar. rendang, ya toh. Ah, benar benar. Nah itu Berarti bedanya bumbu gitu. jadi. Berarti kalau misalkan apa bedanya pakai, kan banyak tuh Om yang di supermarket-supermarket itu kalau misalkan Iya, Badak Baper lihat ya. kalau mau ngetes bumbu jadi, pilih. Dan perbandingannya, semua merek pokoknya diambil patokan 100 gram untuk 1 kilo. Nah, nanti bandingkan aja suka yang mana. Oke. Gitu. Kan sekarang kita beli saset bumbu-bumbu yang di pasar kan timbangannya macam-macam. Ada yang 35 gram, mungkin ada yang 100 gram. Tapi kalau mau ngetes mana yang Anda bakal suka, ambil itu masing-masing berapa Mhm. merek, pakai diambil, kumpulkan masing-masing 100 gram untuk dibuat rendang untuk 1 kilo rendang dan 1,5 liter santan kental. Tapi Om William Wongso sendiri prefernya lebih baik pakai bumbu bikin sendiri ya Om ya daripada bumbu jadi. Ya bisa bikin sendiri, tapi kalau jumlahnya banyak juga bisa pesan gitu. Oke. Aduh, apa ini tiba-tiba? Oppo boleh minta tolong sebentar Om William. Ada yang kepencet sepertinya Om ya. Nah, nih Om, ada yang nanya lagi nih. Ada Kakak Afia Ulul nih ya. Jadi sebenarnya, oh ya benar nih sih pertanyaannya. Rendang Indonesia tuh yang warnanya coklat pekat menuju hitam apa warna merah gelap? Coklat menuju hitam. Coklat menuju hitam yang benar ya. Kalau misalkan merah Iya, gelap itu sepertinya masih jadi kalio nggak sih Om? Karena kadang iya. kalau misalkan Belum itu belum masih, tuntas. Kalau belum di tuntas. Malaysia dia bilang rendang ayam itu warnanya seperti ayam bumbu rujak.
di Malaysia. Ayam bumbu rujak. Seperti karena kemerah-merahan. Dia nggak hitam. Nah, itu berarti yang di Malaysia ya, Om ya. Kalau yang di sini Iya. itu asli Indonesia rendang itu warnanya coklat gelap. Tuh. Ya, Ini ya. ada Kak Suci nanya cara ngeringin rendang supaya dagingnya malah nggak jadi keras. Itu tadi kan udah dijelasin sama Om William ya, Om ya. Ya. Jadi proses sebelum empuk itu jangan temperatur tinggi. Jadi 3 jam awal itu temperatur harus sedang. Jangan menggolak. Jangan terlalu, pada awal waktu memasukkan santan dan bumbu, itu boleh agak menggolak agar lebih cepat pecah minyak. Setelah itu begitu masuk daging, temperatur harus diturunkan. Oh iya Om, ini Badak Baper ini tuh nanya sendiri ya Om ya, karena kepo aja. Berarti katanya kalau misalkan masak rendang itu harus diaduk terus ya Om, karena biar katanya santannya itu nggak pecah. Bener nggak sih Om kayak gitu? Ya harus pecah santan dong. Kalau nggak Harus pecah pecah mana santan keluar justru. minyaknya, iya. Kalau nggak diaduk, Oke. kalau Aha. nggak diaduk, apinya kan dari bawah, kan gosong bawahnya. Oh iya bener 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 bener. Oke, ada yang Nah, mau nanya lagi nggak nih sama Om William Wongso nih? Mumpung waktunya masih ada. seru ya. Atau Om mau ngasih tahu trik-trik lainnya lagi Om, masakan-masakan lain selain rendang gitu Om? Enggak, zaman sekarang saya selalu katakan kalau ibu-ibu kan banyak ibu-ibu itu karena work from home, nggak pernah Betul? masak, biasa suka pesan-pesan. Tapi kalau mau mulai masak sendiri, coba mulai membiasakan diri, mengenal lebih dalam soal bumbu-bumbu. Jadi kita nggak tiap kali mau masak periksa resep. Kapan masaknya dan satu bumbu bisa menjadi aneka masakan. Misalnya contohnya, apakah bumbu rawon itu hanya buat rawon? Kan enggak. Kita bisa buat pepes, kita bisa buat campur sambal, Oh, ya toh. Dan bisa bener bener dimasukkan bener. juga dibikin brongkos, bisa dimasukkan sedikit ke dalam pindang ikan seperti seperti palu kaloanya Sulawesi. Jadi jangan Oh, terpatok dan bumbu rawon juga bisa buat nasi goreng. Jadi nasi hitam kan gitu. oh Jadi bener tuh belajar ya. di rumah itu sudah standby bumbu-bumbu seperti kalau kita masuk rumahnya orang Jepang, orang Hmm. Korea, orang Barat pasti banyak tertata bumbu-bumbu di dalam lemari di dapurnya gitu. Jadi kalau Wah, ada yang mau camping, naik aha. gunung, mau jalan lewat tol yang nggak keluar-keluar, mau makan Jauh di ya Om. mobil, ya itu bisa. Nanti juga di klub Kalau sobat Sobat Badak, iya Badak bakal dijual bakal, nih. iya, iya. Ya. Jadi kalau misalkan Badak Baper lihat di Instagramnya itu, lauk siap makan racikannya Om William Wongso. Tuh kan siapa yang pengen cobain makanannya Om William Wongso. Kayaknya Badak Baper habis ini mau pesen deh Om. Karena Ya, Pawon itu ada jual rendangnya juga ya Om ya. ya. Penasaran banget Badak Itu Baper rasa rendangnya itu Om William juga Wongso. dijual di Amerika. Dijual di Kita Amerika. kita ada reseller di Amerika. Wah, jauh sekali Om. Ya, Nah, buat sobat badak semua boleh banget tuh ya langsung beli pawon Om Will. Itu bisa beli juga tuh Om sekarang di Warisan Gajah Mada nih ya. Nah, nanti ya. operatornya bakalan share nomornya Warisan Gajah Mada, bisa langsung chat di sini nih ya. Kalau misalkan mau pesan makanan lauk siap makan racikannya Om William Wongso, langsung Om William nih yang masak ya Om ya. Mantap banget. Badak Baper lagi Ya, ngeliatin Om dari tadi Om Instagramnya. Jadi kayak, aduh Badak Baper lapar banget deh ya. sekarang baru ada 3 jenis rasa, Apa aja yaitu tuh Om? ayam bumbu Bali, ayam bumbu Hmm, rendang, dan ayam opor. Dan opor ayam. ayam bumbu rendangnya nanti Badak Baper mau beli Om.
Mau nyobain Om rasanya gimana tuh ya? Boleh Ya. dipoto langsung. Ini yang di-share sama si Ope. Udah? Kalau udah nanti mau dihilangkan lagi nih sama si operatornya. Langsung aja pesen sekarang di Warisan Gajah Mada karena udah bisa. Ini dadakan tapi langsung jadi ya Om ya. Ya. Udah mantap. Itu ada yang tanya tadi nongol itu kalau mau pedes gimana? Ibu-ibu ada ibu di Sumatera Barat karena doyan pedes, jadi 1 kilo untuk 1 kilo daging cabai keritingnya 250 gram, belum bumbu yang lainnya. Emang sebenarnya itu harusnya berapa gram Om? Berapa banyak kalau bikin rendang 1 kilo? Terserah. Suka-sukanya aja. 250 ada gram yang berarti pedas, pedas ada yang banget ya? Iya. Berarti lebih bagusnya itu kan ditanyanya kalau ingin lebih pedas, baiknya ditambahkan banyak merica atau cabe. Berarti cabe ya Om ya? Lebih bagus cabe ya? Cabe dong. Tapi karena prosesnya lama, merandangnya, rasa cabenya itu, gas pedasnya itu sudah sangat berkurang. Jadi kalau orang Barat, rasanya itu lebih ke pepper, ke lada yang pedas gitu. Ini masih ada yang nanya lagi nih Om, mungkin dia baru join kali Silakan. Om ya. Perbedaan rendang Padang sama rendang Jawa katanya Om. Ya, rendang. Kalau Jawa itu bukan rendang, namanya terik. Apa namanya Om tadi badak baper? Terik. Terik. Ya. Kalau di Jawa Timur OC. Kalau di Aceh namanya sirebeh. Kalau di Jambi daging masak hitam. Itu beda-beda ya Om itu namanya. beda-beda, tapi daging-daging itu semuanya dibikin juga untuk tahan lama. Oke, berarti tapi cara masaknya mungkin sama, Beda-beda. Jadi bedanya beda juga. Bahannya beda. Bahannya beda. Misalnya daging masak hitam itu kalau kita lihat sepintas dikira rendang, padahal dia nggak pakai santan, pakai kelapa diparut, disangrai sampai gosong, baru ditumbuk sampai keluar minyaknya. Ya. Wah, oke. Nggak kerasa loh Om, kita udah ngobrol 1 jam loh Om, ngomongin tentang rendang, ngomongin tentang Om William Wongso, ya kan udah seru banget nih ini dari tadi. Boleh aja. Isinya bunda-bunda semua. Boleh apa tuh Om? Boleh aja. Mau tanya silakan. Nah, mau tanya juga silakan ya. Pasti bakal dijawab sama Om William Wongso, sumpah. Ya. Ini banyak baper aja baru pertama kali ngobrol sama Om William Wongso tuh orangnya tuh ramah banget tahu. Ada yang nanyanya keluar dari pembahasan loh Om. Apakah anaknya Om William Wongso ikutin jejaknya Om sebagai chef tuh? Enggak. Enggak ya. Enggak. Tapi mereka suka masak. Mereka suka masak atau hobi. Sekeluarga itu ya Om ya, hobi masak ya Om ya. Nah ya bikin roti, suka ya untuk keperluan di rumah. Nah, tapi kalau misalkan badak baper kepo, Om William Wongso ini tiap hari masak Om di rumah? Enggak lah. Enggak. Kalau bikin sesuatu lebih dibagi-bagi, perlunya kita makan kan nggak banyak, dimasukkan freezer, nanti kapan mau keluarin lagi gitu. Iya tuh, salah satunya berarti sekarang di rumah Om William Wongso ada rendang Om. Enggak selalu. Bosan aja tiap hari makan rendang. Tuh, ada yang minta sering-sering nih narasumbernya Om Will biar bagi ilmu resep makanan yang lain. Boleh? Nanti coba badak baper ajukan ya biar Om William terus nih ya yang jadi narasumber. Emang seru banget sih Om pembahasan hari ini. Ternyata badak baper juga banyak banget baru tahu hal-hal baru kayak ternyata perbedaan bumbu sama rempah itu apa. Ternyata kalio sama rendang itu berbeda. Tiap daerah punya rendangnya masing-masing ya Om ya. Ya, betul. Oke. Om, nah sekarang ini tuh udah mau masuk ke sesi tanya jawab nih Om ya. Jadi nanti badak baper akan kasih pertanyaan.
kepada sobat badak semuanya yang ada di sini nih ya. Untuk 3 orang pemenangnya itu akan mendapatkan OVO atau GoPay 50.000. Nah, jawaban benernya itu tergantung dari Om William Wongso ya Om ya. Ya. Jadi nanti badak baper yang nanya, dia si sobat badaknya menjawab, terus nanti Om William Wongso yang koreksi ini jawabannya benar atau enggak ya. Ya. Oke. Oke. Nah, Ya. sobat badak pada udah siap belum nih sama pertanyaannya ya? Ayo Satu nanti persatu dinilai ya. langsung sama Om Will. Iya, satu persatu dong Om. Ya, oke. Nanti kita bakalan pilih dari raise hand-nya Om. Raise hand Ya. yang tercepat, nanti bakalan badak baper tanya, baru habis itu dinilai jawabannya benar atau enggak ya. Om Betul. William Wongso mau badak baper kasih tahu nggak Om? Apa? Hari ini itu ternyata ya webinar paling banyak yang daftar Om pas bagian Om William Wongso daripada webinar-webinar yang lain. Banyak banget yang antusias loh ternyata sama Om William Wongso ini ya. Terima kasih, terima Pokoknya kasih. keren banget sih nih Om William Wongso udah sampai mancanegara ngenalin berbagai macam masakan Indonesia gitu ya. Keren banget, pesertanya banyak banget ya. Oke, Om Will boleh badak baper langsung mulai aja ya sesi Q&A-nya. Oke. Oh iya sobat badak semuanya, nanti jangan lupa pas badak baper panggil itu langsung open kamera ya. Oke. Kita pilih dulu baru badak baper kasih tahu pertanyaannya ya. Ya. Nanti jadi pertanyaannya itu seputar yang tadi kita obrolin sama Om William Wongso. Jadi kita cari tahu nih Om, sobat badaknya pada nyimak apa enggak nih ya ternyata ya. Mestinya nyimak. Oke, harusnya nyimak ya Om, soalnya tadi yang nanya juga banyak banget. Oke, langsung aja sekarang yang pertama dulu nih, karena badak baper mau cari 3 orang ya. Yang pertama raise hand cepet-cepetan. Tar dulu Kakak Lina, turunkan dulu ya. Boleh diturunkan dulu raise hand-nya. Pas badak baper bilang 3, 2, 1 baru raise hand, oke? Oke. Nah, Om William Wongso mau yang raise hand-nya keberapa Om? Ketiga. Ketiga, oke ya. 3, 2, 1. Oke, kalau misalkan di badak baper itu ada Kakak Risni, Fitriani, Risni. Nah, oke. Opo boleh di-highlight dulu. Siapa di Risni? Ya, Risni. halo Risni. Halo, Kak Risni udah siap sama pertanyaannya belum nih? Iya. Belum jawab sudah malu-malu ini. Risni Ya? belum jawab udah malu-malu nih. Dia takut Om, kayaknya Om. Takut Om, karena mau dinilai sama Om jawabannya ini Om. Oke Kakak Risni siap ya. Tadi itu Om William Wongso udah kasih tahu nih, cara gimana sih masak rendang biar dagingnya itu empuk. Boleh Kakak Risni jawab apa aja tips-tipsnya nih ya, biar daging rendangnya itu jadi empuk dan beneran jadi rendang. Biar jadi rendang kayak gimana? Aduh, Kak Risni tadi harusnya nyimak pembahasannya Om William tahu. Iya, aduh, handphone sama bocah. Handphonenya sama anak kecil, jadi bisa jawab nggak nih? Badak baper hitung 5 detik ya Kak Risni ya. Kalau misalkan nggak bisa jawab, kita tuker ke sobat badak yang lain. Pakai pengempuk biasanya. Kalau enggak pakai pepaya. Aduh, pengempuk pepaya. Aduh, awas deh. Apa? Ini jawabannya mau dikunci nggak nih Kak Risni? Kunci. Kunci. Bener nggak Om Will? Salah. Oh, salah. Tetot, salah Kak Risni ya. Oke, mohon maaf ya Kak Risni ya. Opo boleh di ini. Nah, oke, kita cari sobat badak yang lain nih Om. Yang lain boleh boleh turunkan dulu raise hand-nya. Masih sama ya Om, ini nanti raise hand-nya ketiga lagi ya Om ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, ada siapa? Wah, pas banget ini badak baper kenal nih, selalu ada di sobat badak nih ya, ada di klub sobat badak. Ada Kakak Ayu Afriliani.
Kirain Waduh. Pak Agus Hai, loh. Kak Ayu. Halo, pada baper. Halo, Ayu. Halo, Apa Om kabar? William Langsung. Alhamdulillah baik. Baik, Oke, coba. Aku Kak Ayu deg-degan. boleh dijawab. Boleh dijawab pertanyaannya. Sama, pertanyaan sama. Sama. Pertanyaannya masih sama, Kak Ayu. Biar jadi input itu harus memperhatikan kualitas bahan-bahan, terus perhatikan temperatur. Habis itu bahan bakunya juga harus yang fresh. Habis itu kompleksitas dari penggunaan bahan dan bumbu. Habis itu cara masukkan daging juga berpengaruh terhadap keempukan suatu daging tersebut. Benar nggak sih? Sama pemilihan daging. Nah, benar. Benar, ye. Benar. Alhamdulillah ya, Terima Kak Ayu kasih, ya. Om William. Mantap. Berarti beneran nyimak nih Omil nih si Kak Ayu ya. Iya, Jangan lupa iya. kirimkan Aku selalu nyatet data tuh. dirinya ya. Jangan lupa kirimkan data dirinya ke operatornya ya, oke? Di klub operatornya di sini namanya apa, Ope? Sebentar. Badak Baper tanya dulu. Atas nama siapa? Oh, kirimkannya ke yang klub Sobat Badak, boleh di ini aja ya, direct message ya. Oke, mantap, Kak Ayu, terima kasih. Oke, yang Mantap. lain boleh diturunkan dulu resennya. Oh, Om, nanti kan ada 3 pertanyaan nih, Om. Kalau enggak, 2 pertanyaannya dari Badak Baper, 1 pertanyaan dari Om William. Gimana, Om? Oke. Boleh ya? Mantap. Ya. Oke, Kak Ayu boleh diturunkan dulu resennya ya. Oke, nah sekarang yang kedua, Om Wil mau yang keberapa nih Om? Resennya Om? Dua. Kedua ya, pas banget yang kedua ya. Oke, 3, 2, 1. Ada Kakak Syuhermi. Syuhermi, boleh di unmute suaranya. Oke, orangnya sepertinya pakai kerudung dulu dia Om. Halo Om Bunda berarti ya. Suhermi. Boleh di Gimana? unmute Bunda. Nah, Iya. hai Bunda. Halo. Ya. Halo. Nah, Bunda Oke. Suhermi. Nah, boleh. Udah siap belum sama pertanyaannya Bunda Syuhermi? Insya Allah. Ya Allah siap ya. Nah, tadi Om William juga udah ngomongin mengenai apa sih yang paling membedakan cita rasa makanan Indonesia sama makanan dari negara lainnya. Apa tuh Bunda? Bedanya bumbu. Kenapa bumbunya? Kalau bumbu Indonesia lebih ciri khasnya masih bumbu-bumbu basah, terus juga masih kayak cengkeh, kayak kapulaga, kayak pokoknya penghasilan dari kalau masakan Indonesia tuh biasanya bumbunya masih bumbu asli kayak gitu. Sedangkan kalau yang masakan luar negeri? Luar negeri itu biasanya udah lama disimpan, terus juga masih kalau Indonesia kan basah, kalau yang luar negeri kering, tapi beda sama Indonesia. Oke, udah mau dikunci belum nih jawabannya Bunda? Atau masih ada ada jawaban lain nih? Badak Baper hitung ya. Perbedaan bahasa kalau Indonesia itu bahannya lebih alami. Oke, berarti yang luar negeri enggak gitu, Bun? Alami, tapi dia sudah disimpan kayak gitu, udah kayak dikeringin gitu nah. Oke. Udah dikunci nih ya jawabannya Bunda ya. Benar nggak Om William? Benar. Mungkin tadi Badak Baper sedikit menambahkan ya Om ya. Mungkin kalau misalkan yang di luar negeri itu lebih banyak menggunakan rempah-rempah kering ya Om ya. Dan sedikit bumbu. Benar ya Om ya? Ya, ada yang pakai Oke, yang... mantap Bunda Syuhermi. Terima kasih. Ya, terima kasih juga sama Om William dong. Makasih Om William. Sama-sama. Ya. Oke, boleh diturunkan lagi resennya. Ini pertanyaan terakhir langsung dari Om William Wongso. Pada deg-degan kan pasti, soalnya Badak Baper juga deg-degan. Turunkan dulu, Sobat Badak, resennya ya. Sekarang yang keberapa nih Om? Yang terakhir nih Om? Ya, nomor 1. Oh, yang 1 dong pastinya ya. Ya, Oke, 1. belum.
Oke, Kak Windy turunkan dulu, oke ya. Kak Windy turunkan dulu belum? 1, 2, 3. Oke, ada kalau di aku ada ini Om, ada Kakak Novi Tri Astuti. Oke, Novi. Boleh di spotlight open? Iya, Nah, sudah. oke. Halo Novi. Halo. Halo. Ah, Oke, Om Will, sebutkan silakan pertanyaannya. sebutkan bagian daging apa yang umum dipakai untuk rendang? Daging sapi. Bahan daging Tuh, yang pertanyaan. di bagian Ya. paha atas sama yang ada di punggung. Apalagi ya? Aduh, nggak bisa nyebutin namanya. Yang ada di apa ini yang kaki depan itu, yang atas. Sengkel. Iya, sengkel. Ya. Nggak Benar tahu nggak, Om? Benar. 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 Berarti itu tadi paha atas, terus apa lagi? Punggung sama sengkel ya Om ya. Sebenarnya ada lagi Ya. kan Om, tadi Om William menyebutkan apa tuh Om namanya? Daging Aduh, kelapa badak itu baper ya lupa. bagian dari Oh kelapa, ya. daging paha atas. Ya. Oh, daging kelapa. Oke. Hmm. Oke. Terima kasih Kak Novi. Sama-sama, terima kasih Om William. Sama-sama. Oh iya. Nah, jangan lupa buat para pemenang tadi kita udah dapetin 3 orang pemenang ya Om ya. Jangan lupa kirimkan datanya ke operator yang namanya di sini adalah Klub Sobat Badak ya. Oke. Nah Om, sebelum kita closing nih mendingan kita foto bareng dulu kali ya Om sama Sobat Badak semua rame-rame ya Om ya. Ya, siap. Yuk, langsung foto bareng. Opo kasih aba-aba ya, Opo ya. Yuk, bentar. Tunggu Om William Mongso dulu, oke? Udah mulai foto? Oh, semuanya nyalain kamera dulu dong. Biar seru, Wih, banyak makin amat. rame. Rame banget emang, Om. Nah, kan rame banget. Udah belum, Opo? Belum ya? Kalau udah kasih tahu ke Badak Baper ya, Opo ya. Oke, yuk. 1, 2, 3, cheese. Oke, masih di yang pertama. Di sini udah banyak banget nih, Om. Ada 4 bagian. Geser lagi ya. Oke. jangan dulu tutup ya kameranya ya, Sobat Badak semuanya. 3, 2, 1. Sudah? Sudah ya, ternyata ya. Oke, terima kasih semuanya Sobat Badak. Tar dulu. Jangan kemana-mana dulu. Tar dulu Om William Mongso juga masih harus di sini. Karena Badak Baper mau kasih tahu sesuatu nih ya. Jadi nih ya, sekarang itu sedang berjalan. Aduh, sebentar. Yang namanya activation Om. Jadi kreasi Sebentar, aku lupa. Nah, yang namanya adalah kreasi telur Sobat Badak. Nah, udah pada lihat Instagramnya Klub Sobat Badak nih, belum nih kalian semua? Om William Mongso juga udah tahu ya, Om ya? Ya. Nah, itu tuh periodenya itu dari tanggal 30 Januari sampai dengan tanggal 7 Februari. Nah ya, tunjukkan kreasimu dan juga menangkan ya. Ada hadiah-hadiahnya, salah satunya adalah pawonnya Om Will. Tuh, siapa yang pengen nyobain, hadiahnya mantap banget. Biar aku sih kalau misalkan ini ya Badak Baper boleh ikutan, Badak Baper ikutan biar bisa nyobain pawonnya Om Will, tahu Om? Iya. Nah, untuk syarat dan ketentuannya itu ya, pokoknya harus follow akun Instagramnya Klub Sobat Badak dan juga terdaftar di websitenya Klub Sobat Badak ya. Jadi nanti peserta-pesertanya ini ya, para Sobat Badak semuanya, harus yang namanya membuat masakan dengan bahan utama dari telur dan juga bumbu dasar kuning, oke? Jangan lupa yang lain ikutan semuanya ya. Oke, nah itu dia tadi webinar hari ini bersama dengan Om William Mongso yang sangat amat humble banget ternyata ya Om ya.
Terima kasih banyak Om Will Terima untuk kasih, sama-sama. tips-tipsnya, terus juga pembelajarannya banyak banget yang baru kita tahu ternyata ya. Oke Om Will, sekarang mungkin Om Will mau kasih sepatah dua patah untuk para sobat badak nih Om. Yang ingin Nah, ini saya disampaikan ada nggak mau, Om Will? saya cuma pesan, saya sekarang ini menurut aku selama pandemi ini yang tetap membuat ekonomi Indonesia itu masih tidak terpuruk seperti banyak tempat, karena banyaknya ibu-ibu di rumah berkreasi, membuat makanan dan buka PO. Itu banyak banget. Hanya aku cuma pesan, jangan terlalu membuat variasi yang terlalu banyak. Masing-masing rumah itu harus membuat spesialisasi, kekasan 1-2 jenis itu cukup. Nanti kalau mau dikembangkan baru kalau sudah banyak orang tahu. Kalau terlalu banyak varian, banyak yang nggak terjual malah rugi. Oh, oke. Itu aja Om, apakah ada lagi? Ya, itu yang paling penting. Dan jaga kebersihan untuk keamanan pangan. Aduh. Oke Om William Wongso, terima kasih banyak Om sekali lagi Sama-sama. Om ya untuk pembelajarannya hari ini ya Om ya. Pokoknya Om Sampai William ketemu Wongso juga lagi. sehat selalu Om. Amin, Ya, amin, sampai bertemu amin, di amin. lain waktu. Ya, terima kasih. Ya Om William. Terima kasih ya. Dan Ya. sobat badak semuanya.